Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya pemirsa, seperti kita ketahui baru Presiden Joko Widodo mendesak agar rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera dituntaskan. RUU TPKS seperti kita ketahui memang sudah dibahas di DPR sejak tahun 2016. RUU TPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap warga negara dari kekerasan seksual yang kini semakin merebak. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sangat butuh payung hukum untuk pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Presiden juga sudah memerintahkan jajarannya agar proses pembahasan RUU di mana nantinya akan dilakukan dan juga didorong dari unsur pemerintah bersama dengan DPR agar RUU tersebut bisa menjadi undang-undang dan bisa dilaksanakan pastinya. Menjadi pertanyaan, apakah DPR akan benar-benar mempercepat proses pembahasan RUU TPKS yang sempat mandek bertahun-tahun? Ya seperti kita ketahui pemirsa, membahas undang-undang atau membuat RUU untuk menjadi undang-undang prosesnya tidak sederhana. Ada proses politik yang terjadi, tapi khusus untuk RUU TPKS yang berubah nama sebelumnya bukan menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual yang kini kemudian berubah menjadi RUU TPKS, memang ada polemik di dalamnya. Yang paling penting, yang paling disorot belum sepakatnya fraksi-fraksi dalam beberapa pasal mengenai kekerasan seksual dan lain-lain, seksual konsen dan lain-lain, itu yang kemudian menjadi perdebatan yang membuat RUU ini mandek. Pertanyaannya, perintah Presiden akan ditindaklanjuti seperti apa? Itu akan saya bahas bersama sejumlah narasumber saya. Di studio TV One saat ini sudah bersama saya Mbak Erlinda yang merupakan aktivis anak dan juga perempuan. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Erlinda. Saya juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya, ada 4 narasumber saya. Mulai dari Mbak Siti Aminah Tardi, dari Komisioner Komnas Perempuan, bahkan juga Mbak Christina Aryani, anggota Balek DPR, dan juga Ustadz Wido Supraha Cendikiawan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ke narasumber saya, mungkin saya spesifik untuk melihat di DPR. Dari Balek sendiri, Mbak Christina melihat dan juga mendengar apa yang dikatakan oleh Presiden. Ini menjadi pertanyaan publik, RUU ini sudah sampai mana? Bisa tidak ya dibahas cepat? Pastinya ada tahapan-tahapan ya? Ya, Mbak Caca, terima kasih. Jadi saya selaku anggota Balek, khususnya anggota Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyambut baik direktif yang ada tadi dari Pak Presiden ya. Itu jelas tadi di situ beliau minta agar ada langkah percepatan. Lalu paralel dengan itu beliau juga minta agar pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah sehingga proses pembahasan nanti lebih cepat. Ini tentunya kami menyambut baik. Nah, saya mesti klarifikasi sedikit jadi apa yang terjadi di DPR. Memang rancangan undang-undang ini menjadi inisiatif dari DPR dan sudah dibentuk panja yang membahasnya selama masa sidang kami sudah membahas. Dan kemarin juga sudah diketok dalam pleno Balek ya bahwa rancangan undang-undang ini akan diajukan ke paripurna untuk menjadi usulan inisiatif. Tapi yang terjadi untuk masuk ke paripurna itu kan harus melalui proses BAMUS di mana agenda paripurna ditetapkan. Kemarin itu sudah terjadi proses penetapan agendanya. Jadi pleno terjadi setelah proses penetapan. Jadi memang tidak mungkin disusulkan lagi saat itu. Jadi kebetulan setelah itu kita juga masuk masa reses.
Jadi ini memang berproses kalau saya lihat, dan nanti ke depannya tinggal menunggu. Ini juga pernah dinyatakan oleh salah satu pimpinan DPR juga di beberapa media. Di masa sidang berikutnya nanti akan diagendakan untuk paripurna, dan hopefully rancangan undang-undang ini akan masuk sebagai salah satu agenda yang untuk ditetapkan dalam paripurna sebagai usulan inisiatif DPR. Itu sih prosesnya saat ini. Mbak Kristina, terima kasih. Mungkin saya ke Komnas Perempuan, Mbak Siti Aminatardi. Kita tahulah bahwa ini tidak melulu mengenai proses politik, proses yang berbelit-belit. Kita tahu faktanya ada beberapa hal yang ditolak, disangkakan, dicurigai dari RUU TPKS. Di antaranya adalah mengadopsi nilai-nilai barat. Nah, ini bagaimana jawabannya? Iya, terima kasih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari draft yang dihasilkan oleh Balik DPR RI per 8 Desember, diskusi-diskusi terkait yang disangkakan terhadap RUU tindak pidana kekerasan seksual itu sudah diakomodir. Termasuk misalnya penghilangan istilah persetujuan, kemudian tindak pidana, juga misalnya diadopsinya usulan memasukkan tindak pidana pelecehan seksual berbasis siber maupun sistem pelayanan melalui PPA. Jadi kalau misalnya dikatakan itu dari barat sama sekali tidak benar, karena sebenarnya secara sosiologis kita melihat korban kekerasan seksual itu semakin banyak, semakin kompleks, dan sistem hukum kita memang belum mampu memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Titik poinnya adalah di situ, bahwa RUU tindak pidana kekerasan seksual ini adalah upaya untuk menjawab hambatan-hambatan keadilan dan pemulihan yang selama ini belum dipenuhi oleh negara. Baik. Ditahan dulu Mbak Siti Aminatardi, karena sekarang saya ke Ustadz Wido Supraha sebagai cendekiawan Muslim, sebagai inisiator yang kemudian mengusung salah satu adalah Komnas Perempuan, dan dikatakan bahwa sudah banyak penyesuaian Ustadz dari pasal-pasal yang termaktub, masalah-masalah yang termaktub dalam RUU ini. Nah, kalau sekarang Ustadz melihatnya seperti apa? Masihkah ada keraguan lagi atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Caca. Membahas hal ini tentu kita tidak bisa hanya sekedar berbasis klaim. Semuanya intelektual, ilmiah, terbaca di naskah, baik naskah akademik maupun RUU-nya sendiri. Saya ingin menegaskan di sini bahwa bangsa Indonesia tentu sangat merindukan undang-undang yang memberikan perlindungan yang efektif di atas segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual atau kejahatan asusila. Tidak hanya kepada korban perempuan, tapi juga korban laki-laki. Namun demikian, saya menyarankan bahwa hendaknya setiap solusi yang dibuat di negeri tercinta ini jangan terburu-buru, Mbak Caca. Kita harus betul-betul melalui proses yang benar, proses yang baik, karena sesuatu yang berbau instan itu pasti tidak baik. Saya katakan sebuah solusi yang baik di negeri ini, pertama, haruslah bersifat komprehensif, bukan parsial. Apalagi menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru yang lebih besar. Yang kedua, jangan lupa Pancasila itu ideologi yang bukan simbol semata. Dia adalah ideologi Pancasila yang harus hidup bersama dengan agama dan budaya Indonesia sebagai landasan. Jadi jangan sampai kita menjadi permisif sehingga lebih cenderung pada menggunakan ideologi transnasional feminisme radikal dari barat yang kita mengamati dari ratusan negara di dunia hari ini, semuanya telah berhasil memperjuangkan ini, dan itu menyebabkan persoalan yang baru. Di antaranya adalah apa yang kita khawatirkan, di mana terjadinya legalisasi atas seks bebas, atas dasar suka sama suka berbasis sexual consent. Terlebih lagi pendidikan ke depan adalah sexual comprehensive education kepada anak-anak bangsa. Ingat, negara ini non-blok, bukan cabang dari Amerika Serikat, bukan cabang dari negara-negara Skandinavia yang sekarang sangat semangat. Saya ingin sampaikan secara komprehensif dulu, Mbak, bahwa dalam penanganan ini harus melibatkan para stakeholder negeri ini, termasuk para pemuka agama, termasuk para praktisi pendidikan. Dan yang lebih penting, RUU itu ruhnya ada di naskah akademik. Mbak Caca perlu paham bahwa sejarah yang terbaru dari RUU TPKS ini, RUU-nya dulu ada, baru naskah akademik muncul kemudian, dan karena itu ini logika jungkir balik. Nah sekarang kalau tadi dikatakan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam kalimat tersebut, saya katakan iya,
telah terjadi perubahan, tetapi masih memuat diksi seksual consent yang sangat kuat. Di mana itu terjadi? Baik, saya akan sampaikan setelah ini. Terima kasih. Oke, karena ini memang seru ya, saya minta ditanggapi dong karena tidak adil kalau tidak ditanggapi oleh Komnas Perempuan di sini, Mbak Siti Aminar tadi. Setuju tidak bahwa masih ada hal-hal yang terkandung di dalamnya memuat seksual consent atau apa ya, pelegalan perzinahan atau seks bebas? Bagaimana Mbak Siti Aminar tadi menjawabnya? Iya, jadi begini, yang harus dilihat cakupan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini adalah konteks tindak pidana, bukan tindak pidana kesusilaan, tapi kekerasan seksual. Sedangkan yang sebenarnya banyak menjadi diskusi itu adalah isu konteksnya perzinahan dan seks menyimpang yang diharapkan dimasukkan ke dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sementara sebenarnya RUU tindak pidana kekerasan seksual ini kalau konteks tindak pidananya ini adalah tindak pidana kekerasan seksual, di mana aktivitas seksual yang dilakukan secara kekerasan, ancaman kekerasan, manipulasi maupun memanfaatkan kerentanan korban. Juga sebenarnya RUU tindak pidana kekerasan seksual ini juga berlaku untuk laki-laki, karena tidak ada dan hal yang lain sebenarnya kalau untuk pendidikan bisa dicek di bab tentang pendidikan itu ditambahkan 3 sektor untuk bidang pencegahan, yaitu pendidikan pasti, tapi kemudian ada pencegahan di bidang teknologi informasi, keagamaan dan keluarga. Jadi sebenarnya di dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual per 8 Desember untuk pencegahan melalui sistem pendidikan, melalui keluarga, melalui keagamaan, melalui teknologi dan informasi itu sudah diakomodir. Ya. Mungkin bisa dicek ke Mbak Katarina, Mbak Kristina, bagaimana bab pencegahan itu. Baik. Itu yang harus dicek. Tapi yang lebih utama adalah RUU ini tidak instan. Komnas Perempuan mendorong RUU ini sejak tahun 2014 dan baru bersambut di DPR itu di tahun 2016. Baik. 2016 sampai 2022 ini jika terus ditunda, semakin banyak korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan. Baik. Ya, nanti sesaat lagi saya akan bertanya kepada Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, ketika Presiden memerintahkan agar RUU ini segera disahkan, apakah ini melihat atau tidak melihat konteks yang terjadi bahwa belum sepakat? Banyak orang yang pihak-pihak bahkan di sini banyak yang belum sepakat untuk pasal-pasal yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan Pancasila. Meskipun kasus kekerasan seksual makin hari makin naik drastis sesaat lagi. Ibaratnya mari kita memposisikan ini senetral mungkin pemirsa, dan saya ingin ke Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, apakah apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi, sang cendekiawan Ustadz Wido, ini memang bisa juga kita berikan tanggapan, apakah prosesnya terburu-buru? Kalau misalnya Presiden meminta segera disahkan, mengingat masih banyak yang tidak sepakat untuk pasal-pasal, tapi juga mengingat kasus kekerasan seksual ini kok tiap hari makin tambah. Bagaimana Mbak Erlinda? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Kristina, Ibu Siti Aminah, Bapak Ustadz. Selamat malam, assalamualaikum. Yang pertama, kalau kami di sini netral ya, artinya kita bisa lihat bagaimana tadi seperti Ibu Siti Aminah mengatakan 2014 loh, bagaimana menggojlok dan sebagainya. 2016 diterima di DPR RI dan hari ini 2022 walaupun di awal tahun. Artinya kalau kami melihat tidak ada yang namanya terburu-buru. Yang kedua, kita harus pahami juga saat ini bagaimana kasus kedaruratan kejahatan seksual tidak hanya terkena pada perempuan dewasa, tapi anak-anak kita, termasuk juga anak laki-laki kita. Kami turun ke daerah Sumatera Selatan di mana ratusan anak itu terkena sodomi. Ya. Yang berbicara sebegitunya, tapi kita lihat bagaimana yang mereka tidak berani untuk speak up. Pertanyaannya, apakah itu akan dibiarkan? Sementara mereka membutuhkan rehabilitasi. Tidak hanya rehabilitasi, tapi mereka juga butuh penguatan. Butuh banyak hal, dari arti kata, pernahkah kita merasakan bagaimana korban-korban itu bisa untuk berdiri saja atau bertemu dengan seseorang, itu seperti apa? Artinya Mbak Caca, di sini kita harus
Iya betul, ada beberapa pasal-pasal yang di klausul pasal itu ada yang sangat kritikal di mana yang disampaikan Pak Ustadz memang seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa undang-undang ini harus tidak disahkan. Kami menilainya seperti itu. Baik. Artinya di sini kan masih ada serangkaian yang akan didiskusikan. Iya. Dan kita nanti bisa tanya kepada Ibu Christina, pastinya sebelum itu disahkan menjadi undang-undang, Baik. masyarakat juga akan dimintakan kembali. Ini hasil akhir tapi belum final seperti ini. Nah, artinya seperti yang sudah kita pahami bahwa Pak Presiden menyatakan ini adalah sebagai payung hukum, upaya kita negara hadir baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bukan hanya pada posisi pemenuhan ataupun perlindungan, tapi juga pada aspek pencegahan. Termasuk juga seringnya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan, keadilan itu tidak berpihak pada korban. Reviktimisasi itu selalu dan selalu. Mbak Christina, kalau dengan arahan Presiden saat ini ingin dipercepat untuk disahkan, di Balik sendiri seperti kita ketahui kan memang sudah setuju. Tapi apakah fraksi-fraksi di DPR juga memang sudah setuju? Mengingat sebelumnya dari awal hingga saat ini PKS memang belum sepakat 100%. Sebenarnya bagaimana sih suasana kebatinan di legislatif kita? Oh, kalau kita sih banyak yang mendukung ya Mbak ya. Memang ada satu fraksi yang menolak gitu ya. Tapi ini kan nanti akan, makanya saya bilang tadi, ini akan dibawa ke paripurna untuk ditetapkan sebagai usulan inisiatif DPR nantinya. Jadi proses pembahasan ini belum final. Bukan lewat dari paripurna langsung diketok besok jadi undang-undang, belum. Jadi masih setelah itu jadi usul inisiatif akan dibahas bersama dengan pemerintah. Kalau sekarang kan yang bahas hanya panja di Badan Legislasi. Nah nantinya setelah ini menjadi usulan inisiatif dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi ruang untuk partisipasi publik itu masih terbuka. Nanti dalam pembahasan itu masih terbuka. Apa yang di dalam draft sekarang belum menjadi harga mati. Ini masih berproses lagi. Tapi yang perlu diingat adalah rancangan undang-undang ini menjawab kebutuhan hukum yang memang dibutuhkan saat ini. Banyak sekali korban kekerasan seksual yang tidak bisa menjalankan proses terhadap kasusnya, mendapatkan keadilan karena itu tadi diangkat juga reviktimisasi itu sangat ada gitu ya. Jadi yang ada itu memang perspektif aparat hukum kita misalnya yang belum terbiasa sehingga korban yang mengadukan kasusnya seringkali malah merasa dia menjadi jadi salah gitu. Kenapa ini sampai terjadi pada dirinya? Ini kan perspektif yang salah yang harus dikoreksi. Lalu kedua juga banyak sekali laporan yang kemudian berujung pada laporan balik, pencemaran nama baik atau gugatan. Sehingga hal-hal ini menyebabkan korban tidak berani untuk mengadukan. Nah, inilah yang kami sebagai legislator melihat ada permasalahan di situ yang harus diselesaikan melalui produk hukum legislasi yang mengatur sehingga kekerasan seksual bisa ditekan. Mbak Christina, ada satu poin yang juga saya soroti dikatakan oleh Ustadz di sini adalah apakah pemuka agama juga dilibatkan dari proses awal yang sudah terjadi selama 7 tahun ini? Saya tidak bicara proses yang dulu karena waktu itu saya belum ada di DPR, tapi di proses yang sekarang ini saya terlibat sejak awal ya, dan Badan Legislasi juga memang sudah mengundang waktu itu perwakilan dari pemuka agama. Ya partisipasi publik ini kan tentunya tidak mungkin semua orang kita undang, 270 juta rakyat Indonesia kita undang, tapi perwakilan-perwakilan itu ada. Jika itu dirasakan belum cukup, nanti juga masih akan terbuka lagi ruang untuk mendapatkan masukan-masukan itu dalam proses pembahasan, Mbak. Sebelum tadi berbicara dengan pemerintah membahas DIM satu persatu, pasal per pasal, itu masih ada ruang untuk partisipasi publik. Baik, terima kasih Mbak Christina. Nanti sesaat lagi selain mengenai kekhawatiran mengenai nilai-nilai barat, bahkan semacam pelegalan dari perilaku seks menyimpang, perzinahan dan lain-lain, yang menjadi poin, nah ini menarik sekali pemirsa, adalah dianggap begitu membahayakan, mengganggu keharmonisan suami istri dalam pasal yang termaktub dan RUU TPKS. Seru ya, sesaat lagi.